tidak bisa memastikan bahwa presiden dapat informasi yang lengkap atau tidak. Dan gerombolan yang dekat presiden atau kelompok yang berupaya mendekati presiden atau vested interest person yang ada di sekitar presiden, semua itu kan bisa kita amati melalui kasakusuk, gosip di kalangan istana. Jadi semua hal yang memungkinkan kita percaya bahwa presiden tidak sekedar omong-omong itu harus diperlihatkan dalam 1-2 hari ini. Pembuktian itulah yang akan menentukan bahwa presiden kembali memegang keteguhan dalam mengambil kebijakan, yaitu tidak sekedar didasarkan pada bisik-bisik 1-2 orang dalam kabinet atau kelompok yang memang hendak menutupi kenyataan dari penglihatan dan pemikiran presiden. Dan realitas perang Iran masih akan berlanjut, kesulitan ekonomi di dalam negeri juga setelah Lebaran mungkin makin parah. Kita hanya mendengar beberapa orang saja yang sering bicara kepada publik. Itu saja yang bicara. Sebutlah misalnya Bahlil, termasuk yang paling banyak bicara, dan bahkan belum lama ini dia bicara secara filosofis ala Bahlil ya, soal pendidikan, bahwa sekolah itu tidak menentukan kualitas seseorang. Padahal kalau kita lihat ini ya, pada awal kabinet itu ada 7 orang Menko, 41 menteri, dan 55 orang wamen. Saya nggak tahu apakah jumlah itu bertambah atau berkurang, kemana saja mereka, dan apa yang mereka lakukan dan mereka kerjakan. Ya, kita mulai melihat bahwa ada postur patriarkis sebetulnya dalam kabinet Presiden Prabowo atau dalam pemerintahan beliau. Patriarki artinya keinginan untuk mengendalikan informasi, keinginan untuk menghasilkan komunikasi satu arah, kan itu politik yang patriarkis. Jadi dominasi dari sistem berpikir yang patriarkis. Tetapi kita juga tahu bahwa di dalam kabinet Presiden Prabowo ada cukup banyak menteri perempuan. Ada Ibu Vero, ada Ibu Irin, ada Ibu Nilo, ada Ibu Widi, ada beberapa menteri yang juga sebetulnya bisa dijadikan semacam pelindung etik bagi presiden. Kan menteri-menteri ini itu jarang tampil, padahal presiden membutuhkan semacam ethics of care dari perspektif feminisme untuk menghasilkan kepercayaan publik. Kan beda kalau yang ngomong itu adalah orang-orang patriarkis dengan mereka yang ditrain di dalam feminist ethics yang memungkinkan rakyat lebih percaya kalau yang ngomong adalah menteri-menteri perempuan. Jadi saya usul sebetulnya Pak Presiden lebih banyak mengucapkan pikirannya melalui menteri-menteri perempuan ini kan. Jadi keadaan kita sebetulnya digelisahkan karena perspektif satu arah. Sementara kapasitas untuk memperlihatkan sebetulnya aspek atau tema feminin, kalau nggak mau disebut feminis, di dalam kabinet Pak Prabowo justru potensial. Jadi jadikanlah mereka ini juru bicara presiden sebetulnya dalam banyak hal, tidak perlu soal teknis kementerian masing-masing. Tetapi kebijakan itu kan butuh intonasi yang sifatnya caring, yang memberi semacam rasa nyaman. Itu yang ingin kita lihat. Sementara yang terjadi ya itu para juru bicara presiden, entah itu dari KSP atau dari dalam istana sendiri, itu bicara seolah-olah semua hal bisa dikuantifikasi. Ini soalnya tuh kita tahu bahwa negeri ini penuh dengan kesantunan di dalam merawat akal sehat tuh, dan politik hanya bisa diucapkan kalau akal sehat itu yang diasuh dengan batin yang kuat. Jadi kalangan pejabat-pejabat pemerintah, terutama di tingkat kabinet, menteri maupun apalagi wamen perempuan ini, mestinya diberi semacam keistimewaan untuk jadi juru bicara presiden, jadi juru bicara pemerintah. Mereka selama ini justru kurang terbaca, padahal banyak di antara mereka yang punya kepedulian melebihi menteri-menteri laki-laki. Soal suara atau kebijakan yang patriarki tadi yang Anda sebutkan itu, apakah ini karena Anda tadi menyebut nama-nama menteri dan wamen perempuan, lebih pada soal gender atau lebih kepada filosofis atau perspektifnya dalam melihat kebijakan? Karena benar tadi Anda menyebutkan nama anggota kabinet perempuan itu banyak, tapi jarang sekali yang bicara kepada publik.
Ya, tapi kalau kita amati, Bang, ini agak berbeda justru ya di tengah dominasi para pejabat maupun akademisi yang laki-laki, banyak juga akademisi perempuan yang pernyataannya maupun analisisnya ini menjadi rujukan publik sekarang ini. Ya benar sekali, Bung Hersu. Saya juga melihat, walaupun sering sepintas-pintas saja, para komentator atau analis global politics atau global security itu datang dari kalangan perempuan tuh. Apapun perspektifnya, ada semacam kecermatan untuk mengendapkan masalah, lalu dihasilkan melalui perenungan yang lebih kontemplatif dalam membaca perang perang Iran Israel itu. Dan itu justru di dalam urusan luar negeri, pikiran atau hasil analisis para akademisi atau komentator politik bergender perempuan ini itu lebih masuk akal sebetulnya tuh daripada dengar koar-koar banyak pakar yang sebetulnya hanya ingin memperlihatkan kemampuan untuk memprediksi perang. Padahal sebetulnya perspektif perempuan adalah upaya untuk meredam impact dari kekerasan itu supaya tidak menimbulkan sekedar sensasi perang atau menonton perang itu. Kan kita sekarang seolah-olah melihat perang itu sebagai festival, dan bukan festival kedamaian tapi festival kekerasan, the festival of torture bahkan. Jadi perspektif perempuan diperlukan sebetulnya di dalam rangka kita menjaga mata hati, mata batin, dan mata akal kita. Nah di situ saya terangkan tadi bahwa Pak Presiden sebetulnya bisa memanfaatkan kapasitas berpikir dan kapasitas etis dari teman-teman di kabinet yang perempuan. Sosok mereka tentu dihasilkan melalui screening yang luar biasa oleh publik, sehingga mereka harus kembali ke publik untuk memperlihatkan bahwa mereka punya kapasitas untuk jadi juru bicara atau jadi semacam bukan sekedar showcase, tetapi peran pertama atau impresi kita pertama pada kabinet adalah bukan berbasis pada ethics of right yang patriarkis, tapi ethics of care yang feminin gitu. Yang sekali lagi ini mungkin sekedar usulan, tapi cukup bagus kalau betul-betul ketegangan politik yang diakibatkan oleh ketegangan ekonomi itu dijembatani oleh cara berpikir yang berbasis pada ethics of care, pada etika kepedulian, bukan etika kekuasaan. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat.